Dari tahun 1960-an sampai sekarang, China tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan material kepada Palestina. Tak percaya? Israel dan Palestina sendiri yang mengatakannya. Pada awal tahun 1980-an, serdadu Israel menggempur pos komando Organisasi Pembebasan Palestina PLO di Lebanon Selatan. Mereka menemukan bundelan dokumen rahasia di sana. Dari beragam dokumen yang diperoleh itu, terselip 3 lembar dokumen berbahasa China lengkap dengan terjemahan bahasa Arab yang berisi tutorial menjinakkan dan merakit bahan peledak, kawat berduri, serta peralatan perang gerilya lainnya. Usut punya usut, dokumen itu adalah sebagian kecil dari serangkaian bantuan militer yang diberikan China kepada para pejuang kemerdekaan Palestina. Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi. Pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, China memang intens menyuplai senapan, granat tangan, bubuk mesiu, ranjau, dan persenjataan lain kepada kelompok-kelompok gerilyawan Palestina, dan itu diberikan China secara cuma-cuma. Pihak intelijen Israel pernah mengalkulasi jumlah senjata yang dikirim China kepada Palestina antara tahun 1965 sampai 1979 mencapai 5 juta dolar Amerika, atau kalau diuangkan menjadi sekitar 33 juta dolar Amerika jika dihitung dengan inflasi saat ini. Awalnya, yang dihibahkan China kepada Palestina itu adalah senapan-senapan bekas buatan Uni Soviet yang notabene dedengkotnya komunisme. Namun, sejak 1967, orang-orang Palestina sepertinya bertarung menggunakan senjata buatan China saja. Itu kata Saina Oppenheimer dalam artikel panjangnya yang dimuat media Israel Haaretz. Tidak hanya itu, pemerintah China juga mengundang elit-elit PLO ke China untuk diberi latihan militer intensif di sana. Buku merah kecil yang berisi petuah-petuah Mao Zedong pun menjadi bacaan ideologis kombatan-kombatan PLO. Dengan lain kata, dukungan China yang komunis kepada Palestina tidak hanya sebatas pada jargon Free Palestine yang cuma dipekikkan saat unjuk rasa di suatu negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Makanya harap maklum kalau Yasir Arafat pernah menyatakan dengan penuh sentimental bahwa dari sekian ikhwan yang mendukung Palestina, kata Yasir Arafat, China berada di garda terdepan dan dukungan China itu telah memberi pengaruh paling besar terhadap revolusi berikut keteguhan hati PLO dalam perjuangan melawan Zionis beserta antek-anteknya. Pernyataan negarawan Palestina itu dapat Bung dan Nona baca pada halaman 22 Peking Review nomor 42 yang diterbitkan pada 16 Oktober 1970 silam. Pengakuan Yasir Arafat tersebut bukan tanpa alasan. Pakar hubungan China dengan Timur Tengah Lilian Craig Harris membenarkan dalam penelitian klasiknya yang dipublikasikan di Journal of Palestine Studies. Tanpa bantuan China itu, katanya, PLO tidak akan menjadi organisasi politik sekuat hari ini. Tak heran bila Presiden Palestina Mahmud Abbas ketika bertelepon dengan Presiden China Xi Jinping pada 22 Juli 2020 kemarin, lagi-lagi menegaskan bahwa China adalah kawan Palestina yang paling dapat dipercaya. Tapi China juga menghadapi dilema. Soalnya di satu sisi Israel selaku musuh bebuyutan Palestina penting sekali bagi China, terutama dari segi ekonomi dan teknologinya. Di sisi lain, di tengah kian sengitnya rivalitas China versus Amerika di mana Israel kemungkinan besar akan lebih memihak Paman Sam ketimbang ketua Mao, China jelas butuh dukungan negara-negara Arab dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Itulah mengapa China tampak mencintai Israel dan Palestina dalam waktu yang sama. Bung dan Nona sekalian pasti tahu, China membuka lebar pintu kota Shanghai sebagai penampungan ratusan ribu pengungsi Yahudi yang menghindari genosida Holocaust selama Perang Dunia Kedua. Kenangan manis ini pula yang menjadi perekat hubungan Israel dan China di kemudian hari. Kelak para pengungsi Yahudi itu juga mempunyai sumbangsih yang amat besar terhadap perekonomian Shanghai yang tak lain adalah pusat finansial China. Kalau Bung dan Nona ke Shanghai,
khususnya dekat tower daerah Debon yang menjadi maskot ketajiran Shanghai itu, dongakkan kepala lalu pandangilah bangunan megah di pojok utara yang atapnya berwarna hijau berbentuk piramida. Ya, itu adalah bangunan Peace Hotel, salah satu hotel ternama di dunia yang dibangun Taipan Yahudi. Di sekitar situ juga berdiri Sinar Mas Plaza, gedung yang tak kalah megah milik konglomerat Tionghoa Indonesia Eka Cipta. Sehabis itu, karena jaraknya tidak begitu jauh, Bung dan Nona bisa jalan-jalan ke Shanghai Exhibition Center yang mulanya adalah taman yang dibangun Silas Aaron Harden untuk istrinya. Siapa itu Silas Aaron Harden? Dialah Taipan Yahudi yang mendanai, menerjemahkan sekaligus menerbitkan 30 juz Al-Quran dalam bahasa China untuk pertama kali. China sekarang bisa memetik buah dari hubungan baik yang dijalinnya dengan Israel dan Palestina itu. Presiden keempat Republik Indonesia K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebenarnya pernah mencanangkan Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel katanya agar kemerdekaan Palestina lebih mudah Indonesia perjuangkan. Sayangnya gagasan Gus Dur itu menuai banyak penolakan. Kenapa? Mungkin kita mesti setuju juga pada pendapat Gus Dur ketika diwawancarai Micha Odinheimer, jurnalis Haris ini. Kata Gus Dur, beliau bilang begini, saya pikir ada kesalahan persepsi bahwa Islam bertentangan dengan Israel. Ini semua kata Gus Dur nih, karena propaganda Arab. Kita harus membedakan antara Arab dan Islam. Barangkali Bung dan Nona mau mencoba mengganti kata Israel pada pendapat Gus Dur itu dengan kata China.